Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman sekalian yang semoga Allah merahmati kepada kita semua. Tentunya hendaknya kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kita nikmat meskipun kita terkadang masih melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, bahkan juga kufur terhadap nikmat, tapi Allah tiada henti-hentinya mencurahkan nikmatnya kepada kita. Ini merupakan perkara yang tentunya wajib patut kita syukuri. Dan kedua kalinya tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau beserta kepada para sahabatnya dan orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Melanjutkan dari kajian tadi malam tentang masalah sihir yang akan disambung dengan ruqyah mandiri. Ini ada beberapa poin-poin di situ yang sebagai pegangan antum. Ada beberapa cara seseorang untuk bisa meruqyah mandiri. Kita berikan beberapa poin-poin penting sebagai ringkasan dan juga pegangan nantinya tentang bagaimana cara prinsip dari ruqyah mandiri. Bisa dilihat bagi yang sudah ada. Jadi pertama, prinsip ruqyah mandiri itu memahami gejala gangguan jin. Jadi ada nanti tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Yang kedua, bisa membedakan dirinya dengan jin. Ini yang lumayan ini ya. Karena kadang-kadang orang itu nggak ngerti kalau mewarisi sifat setan, sifat jin. Nggak bisa membedakan akhirnya. Mana di saat dia harus bisa melawan bisikan-bisikan atau rasa yang ada di dalam hatinya, pengen mungkin marah-marah, pengen mukul. Ini kan bentuk salah satu provokasi dari mereka, dari bangsa jin, dan harusnya kita bisa membedakan. Yang ketiga, dengan cara taubat. 4, cara agar tidak kesurupan saat ruqyah mandiri. Sebab bab yang keempat ini banyak orang yang tidak berani melakukan ruqyah mandiri karena takut kesurupan. Lah kalau ruqyah mandiri Ustadz, kalau kesurupan siapa yang nyadarkan? Namanya sendiri kan ya, gulung-gulung sendiri ya, ngamuk-ngamuk sendiri. Nah ini makanya ada tipsnya. Jadi aman, jadi safety ya. Ketika ruqyah insya Allah tidak akan
kesurupan. Yang kelima, tata cara ruqyah mandiri. Dan yang keenam, sebab-sebab ruqyah mandiri gagal. Ini prinsip dari ruqyah mandiri, ada 6 poin. Yang 6 poin ini jika kita lihat di situ ya lumayan ya. Sampai jam 7 ya. Kenapa? Kok ngeliyeng Pak. Masya Allah. Yang pertama, yakni kita kenalkan tentang memahami gejala gangguan jin. Tolak ukur orang itu ada jinnya apa tidak bisa dilihat dari beberapa gangguan dan gejala-gejala saat ibadah. Lihat dari karakter dan perilakunya, dilihat tanda-tandanya saat tidur ataupun mimpi. Yang keempat, dilihat dari gangguan fisiknya. Bukan salah satu cara yang menjadi tolak ukur adalah di saat pasien dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang itu mengalami reaksi kesurupan ataupun kejang-kejang atau kayak blank atau mungkin pingsan, oh berarti ada jinnya. Sedangkan kalau dibacakan, kalau semakin tenang, oh aman, nggak ada jinnya. Ini salah satu sih memang, tapi nggak boleh dijadikan tolak ukur orang itu ada gangguan dan tidaknya, cuma sekedar check up-nya dengan membacakan ayat. Tapi ada tanda-tandanya. Saat ibadah kok males, kok ngantuk, misalkan ya, pas kajian kok tambah berat matanya, kemudian pikirannya safar kemana-mana, nggak ada di sini. Ini cuma raganya di sini, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Lah itu kan sudah tanda-tanda gangguan ya. Hati-hati loh nanti. Harus fokus ini ya. Kalau nggak fokus berarti sudah tersusupi. Gitu. Harus fokus. Itu hanya salah satu, karena itu ya cara yang memang dulu ya konvensional. Jadi orang didatangkan, dibacakan ayat, oh nggak ada reaksi, insya Allah aman, Anda nggak ada jinnya. Bisa jadi jinnya itu kan lagi tidur ya, jinnya lagi tahu, ngerti mau dikeluarkan, dia ngerti soal jurus-jurusnya, dia pun sembunyi. Dan ini banyak sekali kasus-kasus ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah malah tertidur. Kita punya di pasien dari Tarakan, Kalimantan sana ya. Jadi datang ke rumah, beliau sering diruqyah. Ketika diruqyah dari Ba'da Isya sampai jam 12 malam, dia itu malah ketiduran. Yang bacakan sampai capek, sampai pegel, kemudian ketiduran. Dan akhirnya padahal dia keluhannya sakit ini, tapi kok diruqyah selalu tidur. Dan ini kan bukan berarti kalau sudah nggak ada reaksi berarti nggak ada jinnya. Ternyata dari tanda-tanda yang lain, dari saat ibadah, perilaku, mimpi ataupun fisiknya sudah jelas kalau dia positif kena gangguan. Nah sekarang kita lihat tanda-tanda dari saat ibadah, saat melakukan ibadah. Yang kita kajikan ini secara global dan umum ya. Kalau masalah terperincinya nanti season selanjutnya ya. Saat ibadah biasanya orang itu kalau malas ibadah, kemudian susah bangun sholat malam, ini tanda yang paling mudah. Kalau disuruh sholat males, baca Quran males juga. Semua ya tanda-tanda pokoknya menghadiri majelis ilmu nggak mau, enggan. Secara keseluruhan orang ini kalau sudah malas ibadahnya sudah terkena indikasi gangguan. Karena orang namanya kesurupan itu Pak, menurut versinya para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada 3 versi orang kesurupan itu. Yang pertama yakni kesurupan massal. Kesurupan massal itu kesurupan secara bersama-sama. Biasanya terjadi mungkin kayak di sekolah,
kemudian mahasiswa ketika ospek gitu ya, kemudian ya kadang-kadang di tempat kerumunan satu kesurupan, yang lainnya pun terpancing ikut kesurupan semua. Pernah nih satu sekolahan juga pernah terjadi, bahkan yang kesurupan ini antara asatizah kemudian tukang masak, jadi ada 5 atau 6 orang kesurupan massal. Awal cuma satu, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Ada orang pengen lihat, ada apa sih teriak-teriak? Oh, ada orang kesurupan. Dia lihat, langsung ikut kesurupan pula. Yang lain juga penasaran, kepo, dilihat siapa yang teriak-teriak. Ternyata lihat kesurupan pula. Awalnya seperti itu. Ini tipe kesurupan massal. Ya, di sini nggak pernah ada toh. Alhamdulillah. Ya, yang kedua kesurupan secara personal. Ya, satu orang ini kesurupan. Ya. Kesurupan. Ya mungkin karena lagi ngelamun, lagi blank, banyak masalah, banyak pikiran, tiba-tiba sudah nggak sadarkan diri. Nah, yang ketiga, kesurupan itu tipenya adalah orang yang jauh dari ketaatan. Orang yang melakukan maksiat dan jauh dari ketaatan itu dikatakan juga kesurupan. Nah, kesurupan seperti ini yang nggak terasa ya. Jadi orang kalau sudah pola hidupnya itu jauh dari ketaatan, nggak mau sujud, nggak mau rukuk, nggak mau ibadah, sebenarnya orang itu kesurupan ya. Tapi bukan dengan cara yang kerasukan, yang tidak sadarkan diri. Dia masih sadar, dia masih bisa membedakan mana teman, mana tetangga, mana saudara. Tetapi karena perilaku yang seperti itu, yang nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau melakukan ketaatan, maka itulah versi disebut juga kesurupan. Dan ini yang butuh disadarkan, ini lebih berat ya. Nyadarkan orang yang nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau tunduk dengan aturan dan perintah. Susah bangun sholat malam, ini salah satu kriteria orang termasuk kena gangguan ya. Untuk sholat tahajud, sholat malam itu susah banget. Karena memang di dalam hadis riwayat Muslim yang sedikit panjang, bahwa setan itu akan mengikat 3 bukhul kepada manusia di saat tidur. Ada 3 bukhul, iya kan? Maka ketika dia terbangun dan membaca doa bangun tidur, 1 bukhul lepas. Kemudian dia mau beranjak, mau mengambil air wudhu, 1 lagi lepas. Dia mau melakukan sholat malam, sholat tahajud, atau bisa 2 rakaat, 11 dan seterusnya, maka bukhul yang ketiga juga lepas. Ketika dia terus bisa seperti itu pada pagi harinya, dia menjadi orang yang semangat, antusias, orang yang baik kejiwaannya, baik hatinya. Tapi kalau orang itu nggak bisa bangun, maka seolah dia seperti dikencingi setan di telinganya. Ini bentuk gangguan juga ketika seorang itu sudah susah payah dalam menjalankan sholat malam. Meskipun nggak rutin tiap hari, ya minimal seminggu itu adalah bangun malamnya. 1 bulan kok ngeblong, nggak pernah sholat malam, itu harus banyak istighfar ya, banyak ya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam keadaan saat ibadah, perut terasa kembung atau serasa kayak masuk angin saat melaksanakan ibadah puasa. Dia pengen sekali sebenarnya puasa, tapi ketika dibuat puasa, badannya kadang langsung drop, lemes ya. Kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, cuma dari pagi sampai sore tidur aja gitu ya. Tidur dan banyak gak masuk angin, pokoknya nggak enak badannya. Itu karena dari pengalaman yang ada, orang yang kena gangguan biasanya buat puasa itu susah, bawaannya mokel, pengennya mau
mokel tuh pengen batalkan puasa, bahasa Jawa itu mokel ya, mokel, pengen batalkan terus karena merasa nggak kuat, merasa dingin, merasa masuk angin. Yang keempat, mata perih ketika membaca Al-Quran dan matanya semakin melek ketika membaca YouTube, membaca Instagram ya, membaca komen-komen netizen gitu. Ini kalau semakin dilihat kan semakin bentar ya, semakin melek. Tapi buat baca Quran dikit aja langsung kok ngantuk ya. Apa sudah mata tua ini? Kalau buat baca Quran mata tua. Kalau lihat YouTube masih muda matanya ya. Bahkan ngantuk tertidur saat zikir atau kajian. Pertahankan rasa ngantuk Anda ya. Pertahankan ini. Ini sudah ada mulai serangan nih soalnya. Sudah ada serangan fajar ya, jangan lupa. Setan juga ada serangan fajar. Biasanya kalau bab-bab seperti ini di waktu pagi sudah mata berat. Buat zikir, kadang-kadang zikir itu ya, atau zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Tiba-tiba lupa sampai mana tadi. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illallah, lupa lagi gitu. Kadang-kadang nggak berurutan. Ini kalau sudah parah biasanya gangguan sihir ini sudah. Apalagi kalau sudah suruh zikir nggak pernah sampai. Berzikir tertidur, berzikir lupa, berzikir. Ini biasanya kasus yang sudah parah adalah kasus sihir. Jadi ngantuk, tertidur, itu apalagi saat kajian ya memang ada dua versi ya. Orang yang tidur di saat kajian itu bisa jadi karena mendapatkan tatma'innul qulub. Hati yang tenang gitu ya. Jadi ketika kajian ada muncul zikir, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, semakin tenang akhirnya hilang. Saking tenangnya. Yang keenam, sesak dada ketika membaca Al-Quran. Tiba-tiba sesak, bahkan terasa tercekik di saat membaca Al-Quran. Menguap dalam sholat. Jadi ketika sholat, menguapnya itu kayak otomatis nggak bisa ditahan. Sebelum takbir nggak ada masalah, tapi setelah takbir rasa menguap tuh ada. Kadang nggak ngantuk, cuma menguap tuh muncul sendiri. Dari setiap ibadah sebenarnya itu ada gangguan, ada tanda-tanda, ada gejala-gejala. Baik membaca Quran, puasa, sholat, berzikir, ini semua ada tanda-tandanya. Kalau nggak sesuai, nggak lurus, nggak bisa menikmati ibadah tersebut, bahkan sampai gagal fokus, ya ini salah satu tanda-tanda menguap dalam sholat. Atau selalu kentut atau buang angin saat wudhu. Jadi biasanya dia sudah wudhu tapi mudah batal, balik lagi ke sana, kemudian mau sholat kentut lagi. Ini yang sering terjadi. Kalau nggak mau sholat nggak kentut, tapi kalau mau sholat wudhu gitu kok pengennya batal. Was-was ketika mendengar azan. Jadi ketika azan kayak merasa dadanya berdebar-debar, rasa cemas, rasa khawatir. Jadi ini sebagian poin yang kita tulis dari tanda-tanda pasien yang pernah tertangani. Yang ke-11, blank ataupun ngelamun saat dalam kajian. Itu hampir sama tadi. Kalau tidur itu semakin lelap, kalau ini memang dia itu melek. Matanya itu melotot, cuma nggak sinkron dengan pikirannya. Bukan di sini cuma raga dan jasadnya. Tapi hatinya sudah dan pikirannya kemana-mana. Jadi ngelamun saat dalam kajian. Jangan kira loh Pak ya, setiap orang kajian yang kelihatannya fokus mententeng itu berarti mendengarkan. Kadang-kadang menikmati lamunannya. Jadi, loh iya. Kelihatannya aja fokus lihat gitu, tapi ternyata sampai mana ngelamunku tadi ya, sampai terputus gitu loh ya. Dicari lagi part 2, part 3, lamunannya itu to be continued. 12,
sering lupa jumlah rokaat sholat. Kalau pas sholat jamaah sih enak, mending ketulung karena ikut bersama imam. Pas lagi sholat sendirian gitu ya, apalagi sholat sunnah, lah tiba-tiba kok lupa, ini kan ya masalah. Kadang pun karena sudah ada imam, sudah ada sopir, wis pasrah wae lah. Tiba-tiba ketika sholat, loh wis mari, sudah selesai. Kelihatannya kok sebentar. Padahal dari tadi memang lah ngelamun, nggak fokus ketika sholat sampai lupa jumlah rokaat. Dan ini sering terjadi di pasien. Lemes, tidak bertenaga ketika puasa. Bawaannya pengen batal tadi ya sudah. Yang ke-14, malas, ngantuk untuk belajar, sudah gagal fokus, merasa wudhunya tidak sah dan batal, ngantuk berat jika mendengarkan Al-Quran. Lebih-lebih kalau sudah muter murotal sebagai pengantar tidur. Jadi muter murotal itu didengarkan, bukan pengantar tidur. Maka semakin mendengarkan Al-Quran, terus semakin dalam rasa tidurnya. Males baca Al-Quran, bawaan itu males, enggan ketika membaca Al-Quran. Paling ketika semangat baca Al-Qurannya ya di nuansa-nuansa Ramadan kemarin tuh sangat antusias. Setelahnya sudah nggak pernah nengok lagi ya. Futur, tidak ada semangat mencari ilmu syar'i. Enggan sedekah atau bakhil pelit, infak sedekah itu enggan dia. Ini beberapa poin dari orang-orang yang terkena gangguan jin dilihat saat ketika melakukan ibadah. Sekarang tanda-tanda di perilaku ya. Yang pertama, menduduki peringkat pertama ini adalah pemarah. Orang yang memang karakternya emosian, suka marah ya. Dan kadangnya memang sebabnya cuma kecil, kadang nggak ada sebab, tapi bawaannya marah terus. Itu sudah bisa dipastikan, Pak. Orang yang memang tipikalnya marah, suka marah, ini perilakunya ya, tanda-tandanya orang kena gangguan jin. Yang kedua, mudah galau, dikit-dikit galau ya, pokoknya sedih bawaannya. Walaupun kadang laki-laki itu baperan, sukanya curhat sana curhat sini, ada masalah, pokoknya sedih ya, mudah terbawa suasana ya, termasuk tanda-tanda. Lebih-lebih lagi suka suudzon, berburuk sangka. Suudzon, buruk sangka kepada saudaranya, baik kepada tetangga, baik kepada siapapun itu. Kalau ini menjadi karakter, sudah menjadi perilaku dia, ini adalah suatu perkara yang nggak benar. Ini warisannya setan, warisannya iblis, orang yang memang suka berburuk sangka. Perkara kalau benar nggak dapat pahala, kalau salah malah dosa, ya ini prasangka tok. Ini cuma prasangka, apalagi negatif thinking, apalagi berburuk sangka. Ini salah satu karakter. Jadi orang kalau karakternya tuh negatif aja sama orang, nilainya itu buruk terus. Selalu curigaan sama orang, itu bisa dipastikan ya, kalau ini sudah menjadi karakter. Malas, sudah egois, pengennya menang sendiri, nggak mau kalah. Kalau ngomong selalu mendominasi, nggak mau dikalahkan. Yang keenam, cuek, super cuek, nggak ngerti kerjaan, nggak ngerti orang lain, nggak pernah jaga perasaan orang lain. Kalau pengen ngomong ya los gitu aja ngomong, cuek orangnya. Yang ketujuh, bosi, lagaknya bos, cuma komentar, cuma nyuruh-nyuruh, tapi dia nggak mau action, nggak mau kerja. Itu namanya bosi. Itu kan ada tipe kalau musyawarah rapat, ngomong ini ngomong itu, sana sini, tapi nggak ada action dia. Cuma kamu nanti ke sana,
kamu ke situ, usul tok, instruksi tok, tapi nggak mau jalan sendiri. Ini namanya laganya bos. Laganya bos. Kaku angel ngeyel, iki bahasa Jawa Pak ya. Angel ngeyel, ngeles. Angel kandanane iku Pak ya. Iku wis kalau orang ngeyel awangel. Iku akeh ngengkel. Angel ngeyel ngengkel itu. Ibu sak dulure kabeh lah iku wisan. Kandhanane angel, kasih nasihat juga susah, tambah ngeyel, tambah ngelawan. Yang ke-9 mudi. Mudi ku mut-mutan wonge. Nek mut ya dadi apik, Pak. Nek gak mut tukaran. Orang itu mut-mutannya itu kan kalau pas lagi semangat, weh ngaji ini ngarep dhewe. Nek pas lagi males wis gak tau teko. Mut-mutan. Sama orang itu ketika berteman, bersahabat, lagi hatinya bolong, lagi enak, wah ayo kita makan sate bareng-bareng gitu loh ya. Suka nraktir bakso, mie ayam, apapun, orang ini mimpi apa semalam. Tapi suatu saat tiba-tiba muncul moodnya yang nggak enak gitu ya, bad mood, langsung lah sudah nggak ada siapa teman-temannya, nggak tahu sebabnya apa. Itu namanya orang yang moodnya kadang baik, kadang jelek. Orang sombong atau tergesa-gesa, tidak sabaran, pengennya ndang wis terus gitu ya. 12 orang yang modelnya terlalu kepo, julid, judes, ria, ini tipenya ahwat, ini tipenya nih ya. Kepo ini kan sukaannya tahu aja, pengen tahu urusan orang, rumah tangga orang dan lain sebagainya. Suka berkata-kata kotor. Suka berkata kotor. Jadi di sini nanti jenengan tinggal centang satu-satu ya. Aku yang mana ini ya? Ini sudah ada mulai reaksi soalnya, sudah ada yang batuk-batuk. Ya, suka berkata-kata kotor ya. Ya kalau di Jawa sana banyak tipe-tipenya, sampai kebun binatang ya muncul semua, seperti jerapah, gajah gitu, kebun binatangnya gitu ya. Kalau kata-kata kotor yang keluar cuma gajah, jerapah itu masih bagus. Kan nggak mungkin orang marah itu kata-katanya cuma jerapah kan enggak, tentu yang lain lebih banyak. Di sini buahnya mana? Kebun binatang. Orang kalau marah kebun binatangnya keluar semua. Ya sudah, mirip seperti itu memang karakternya ya. Takut, cemas, berlebihan. Ya Kak, kemarin tadi malam apa anxiety ya. Kadang-kadang orang sangat takut memang, cemas berlebihan itu dari hal apa saja, sampai keluar rumah, pergi ke tempat ramai itu semakin bising, nggak betah. Saking takut dan cemasnya. Baperan, mudah tersinggung gitu. Sensitif, ini satu paket ya. Baperan, mudah tersinggung, sensitif. Jadi jangan terlalu sensitif. Jadi ini tanda-tanda nggak ada semua. Biar nggak baper, aman sudah. Orangnya kasar sampai perfeksionis, was-was berlebihan, labil, gak jelas. Tipenya pendendam, sulit memaafkan. Ini dari karakter-karakter yang jelek-jelek tok ini ya. Penyendiri, introvert, fobia, mania. Fobia ini ya macam-macam orang yang fobia. Mania, orang suka berlebihan, senengnya berlebihan. Ya namanya mania itu, kita anak muda itu ketika itu suka film Naruto sama Dragon Ball Z gitu. Ini yang era tahun 80-an, tahun kelahiran 80 itu kan tahu Dragon Ball Z, Son Goku itu sama Naruto ya. Jadi karena saking senengnya Naruto, pokoknya semua wis sampai gambar Naruto segala hal macamnya, jurus Naruto 1000 bayangan itu Pak ya. Ngilang ya, golekane angel.
cari-carinya angel, habis ngutang hilang. Ini ternyata pakai jurus Naruto. Jadi dia ketika di Ruqyah muncul, Pak, karena saking maniaknya, saking senangnya film-film seperti itu. Jadi maniak game, ya itu salah satunya nanti pasti ada. Dan sampai orang maniak mancing itu, yang muncul juga jinnya macam-macam. Ya jin welut barang itu metu, Pak. Ini tambah lunyu, Pak, licin ini welut ini. Sudah belut, kecelup, uli, itu nggak bisa tetap pegang omongannya, orangnya susah, angel, tambah wangel ini. Ini orang-orang maniak itu ya, sukanya, cintanya berlebihan, kerjaannya mancing aja, nggak ngurusi keluarga ini ya. Tapi kalau mancing yang biasa sekali waktu ya nggak ada masalah. Ini yang maniak pol itu. Kerjaannya itu ada di pinggir kali anak ini. Pernah ditangani kan, bukan mancing aja mancing. Ketika kita ruqyah, tim ruqyah itu masih dengan model-model kesurupan, ya ketika ditanya ini jin apa? Ya ono jin mujair barang Iya. Ya karena ya itu tadi kan ngelihat ini ikan-ikan itu orang lagi galau, stres, menghilangkan stres akhirnya mancing. Katanya orang mancing itu latihan sabar, Ustaz. Masya Allah. Jadi positifnya gitu, mancing latihan sabar. Tapi kalau di sana orang mancing itu kurang penggawean, Pak. Nggak ada kerjaan baru mancing. Jadi orang-orang yang memang sukanya berlebihan, drakor, drama Korea gitu ya, itu juga nanti ada. Segala sesuatunya yang tidak proporsional, maka hal itu bisa menyebabkan seorang terkena gangguan jin. Demikian juga fobia, orang takutnya berlebihan terhadap sesuatu. Ada yang takut sama cicak, takut sama cacing, takut sama sesuatu, kadang-kadang itu nggak masuk akal ya. Tiba-tiba dia nggak berani, takut. Sampai sama tepung aja takut, dia merasakan perasaannya kayak ular gitu, saking halusnya. Tepung nggak mau, cicak, banyak orang takut cicak ya, tokek. Kalau itu kan wajar ya, ular, karena jijik ya. Ngenesan, Pak, ngenes itu apa ya? Ngenes itu bahasa Jawa iki, Pak, ngenes itu. Yes. Ya nelongsowan lah. Kemudian bisa dilihat juga dari aktivitas tidur dan mimpi. Yang pertama al-araq, sulit tidur atau gampang tidur. Dua-duanya terancam, Pak. Ya. Orang yang susah tidur ya termasuk gangguan. Gampang tidur, sendepel tok hilang, tari sandaran sudah hilang. Itu juga. Ingat loh ya, jangan baperan. Jangan baperan. Nanti yang sendepel rumongso merasa ndak kok. Yang gampang tidur itu ya kayak peler nempel langsung molor. Jadi bawanya lihat bantal gitu, lihat bantal bawanya pengen tidur. Sampai masuk mobil sudah kelihatan empuk, langsung tidur dia. Ini saking parahnya ya. Dengan kondisi dan posisi apapun mampu dia untuk tidur, baik dengan terlentang, baik dengan duduk, baik dengan berdiri itu bisa. Seperti dzikir itu loh, Pak ya. Dzikir pada Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dzikirnya luar biasa, sampai saking tenangnya dzikir tidur terus. Yang kedua al-qalaq, gelisah. Kalau tadi kan sulit tidur, kalau ini modelnya gelisah. Kadang bisa tidur tapi mudah terbangun. Tidur bangun lagi, tidur bangun gitu. Akhirnya termasuk gelisah, ini tanda-tanda orang terkena gangguan. Al-kawabis, ketindian. Orang yang ketindian macam-macam. Kadang merasa badannya tertindih, kayak di dadanya sesek, kayak ditindih batu atau ditindih orang, dan dia nggak bisa gerak. Tiba-tiba loh ya, setengah sadar dia, antara sadar dan tidak, tiba-tiba dia nggak bisa gerak.
Itu namanya ketindihan. Macam-macam ya. Versi tindihan itu macam-macam. Ada yang mimpi mungkin bertengkar. Ketika dia dipukul sama musuhnya, dia kenanya keras, dar. Tapi giliran dia mukul, slow motion, Pak. Waduh, kok gak kena, gak kelihatan. Jadi gak usah, pengennya kalau tawuran kan jedar. Tapi pas mukul jadi slow motion terus, gak bisa pas gitu. Nah, itu. Atau tipenya ketika mimpi dikejar-kejar, larinya juga susah, berat, nggak bisa buanter, nggak bisa kencang. Ada lagi yang tipenya sembunyi di mana selalu ketahuan, lari ketahuan, lari ketangkep. Ketindihan akhirnya bikin ngos-ngosan, terbangun ya. Atau juga ya tadi itu kayak diikat, kayak ditindih, itu namanya ketindihan. Ini tanda-tanda Pak, bagi yang sering tindihan apalagi. Kalau orang Jawa bilang gero-gero, kalau sambil teriak-teriak lebih parah lagi ini ketindihannya. Ya gero ya. Yang keempat al-qardu, gigi beradu di waktu tidur. Ya kayak makan kacang, makan sanggai, kertu, keleduk, namanya gigi beradu di waktu tidur. Ya nanti tolong diingatkan istrinya, istriku kalau aku tidur tolong ya cermati kira-kira gigiku beradu apa enggak, kira-kira kayak makan kerupuk apa enggak gitu loh. Itu namanya al-qardu. Yang kelima tertawa, menangis dan berteriak, kadang mesem-mesem dewe gitu ya. Iya. Iki koyo nyipi opo, iki kok enak ngono. Karena jenengan bisa lihat, antum bisa lihat ketika temunya tidur, kok mesem-mesem, ada apa ini ya? Tertawa, menangis, ataupun berteriak-teriak tadi. Berdiri dan berjalan tanpa sadar dalam keadaan tidur. Nah ini kalau ini dalam bahasa Jawa dikatakan bangkrong ya. Sempat buka kulkas, makan, minum, tidur lagi. Dia nggak sadar. Alam bangkrong lagi ketika ditanya nyambung. Jawab dia. Ditanya, bro dari mana? Dari sini. Keluar nomor berapa? Ditanya seperti itu ya. Itu nyambung nantinya. Ya, kesempatan itu ya. Jadi berdiri tanpa sadar, kadang-kadang gitu memang. Ada dia kayak mimpi kayak apa ya, kayak bangkrong, dan ketika dibangunkan diajak bicara kayak komunikasi biasa. Yang ketujuh, mengeluh merintih di saat tidur. Terus lanjut. Masih banyak kan? Ya. Lanjutannya ya. Al-ahlam al-mufzi'ah artinya mimpi yang menyeramkan. Ini rangkuman juga dari kitab-kitabnya para ulama, salah satunya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Syekh Muhammad Abdul As-Sadhan, dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Mimpi yang menyeramkan itu ya tidak terbatas. Misalnya yang serem pokoknya. Entah mimpinya yang kayak tadi ya, mimpi dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar orang yang aneh, orang yang menakutkan. Bahkan sebagian itu ada yang mimpinya kalau mimpi buruk harus pindah posisi. Bantal mungkin dipindah, posisi pindah. Ketika tidur, loh kok nyambung lagi. Mimpi yang tadi berlanjut. Tadi cuma dikejar kuntilanak, sekarang bawa temen genderuwo. Ini part 2. Season ketiga bawa toyol gitu loh. Jadi mimpinya sudah bolak sana balik sini, tetap bersambung, dan itu memang nyata hak ini ya. Jadi orang-orang pasien itu kalau memang ada gangguan, mimpinya itu terus menerus, walaupun sudah pindah posisi, ganti posisi, kemudian pindah tempat tidur, ternyata jinnya juga ngikuti terus. Jadi ya terus saya dikejar-kejar sampai capek dia. Ru'yatul hayawanat, mimpi melihat sejumlah hewan. Baik hewan itu yang sifatnya menyerang ataupun jinak. Contoh seperti macan, ular, tikus, kucing, singa, anjing, dan lain-lain.
Kalian sering mimpi ketemu sama binatang, apalagi hewannya ini yang sangat buas. Mimpi seperti ular kobra yang besar, kemudian di atasnya ada mahkota. Atau nanti mimpi ular kecil-kecil buahnya. Ular toh ini kan juga berjenis-jenis. Ada ular anaconda, ada ular kobra, ada ular naga, ada ular kecil-kecil banyak. Ini ada kadang ular putih, ada ular putih, ular hijau. Ini semua ada. Ada ular hitam pekat. Ya, biasanya hal ini mengindikasikan kalau yang warna-warna modelnya putih, seperti ular putih, macan putih, ini gangguannya adalah jin keturunan atau jin nasab. Kalau warnanya putih, warna putih ya, macan putih, singa putih, ketek putih. Ketek itu monyet-monyet ya. Kalau identik warnanya putih, biasanya kasusnya adalah turunan atau yang melindungi dia, membela dia. Tapi kalau warnanya yang hitam, yang menakutkan, nah ini biasanya kasusnya kasus sihir. Jadi warna itu juga mengindikasikan dari jenis gangguan. Anjing hitam atau apa, atau ini yang bersifat jinak. Ada binatang jinak, ada binatang buas. Kalau binatang jinak indikasinya biasanya ain, Pak. Jadi ain. Misalkan kok mimpi merpati, mimpi ayam, mimpi kambing misalkan ya. Korban setelah ini ya. Masya Allah, mirip Nabi Ibrahim ya. Jadi mimpinya kalau binatang jinak itu mengindikasikan kepemilikan. Jadi ada orang yang memiliki seperti hewan merpati ataupun ayam, kambing yang mengaini kita. Ain, ini bab ain kalau binatang jinak. Jadi kok mungkin orang ini sering muji kita atau mungkin hasad sama kita, muncul ternyata loh, ini kelihatannya ayamnya tetangga saya. Bisa jadi itulah yang mengaini kita. Ini bab ain belum pernah kita bahas toh. Di ain tuh yang macam-macam ya. Ada ain yang sifatnya mus'ijah, ada ain yang sifatnya muhlika. Kalau ain muhlika itu yang memang bikin mati, binasa. Di ain tuh macam-macam menimpa, bisa kepada tempat usaha, kepada pertanian, perkebunan yang awalnya bagus jadi gagal panen. Warungnya awalnya laris bisa menjadi sepi. Bukan hanya sihir tapi ain itu bisa membinasakan ya. Kalau ain yang membinasakan memang berbahaya. Munculnya dari sifat dari orang yang memiliki jiwaan yang sangat buruk sekali. Seperti orang-orang Yahudi, pokoknya wong sing welek aten-atenane ya, itu munculnya ain gitu. Satunya mus'ijah, muncul dari jiwa-jiwa yang baik. Ya dari teman-teman kajian, ya dari orang-orang yang soleh bisa mengaini saudaranya sendiri dengan sakit, dengan yang lain sebagainya. Dan salah satu cirinya adalah muncul binatang-binatang yang jinak ketika dalam mimpi. Tapi kalau binatangnya yang buas, bahkan mengejar, bahkan terpatuk mungkin, itu sudah tanda-tanda orang terkena gangguan sihir. Lihat secara globalnya ini ya, secara global. Bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Kadang sampai kaget gitu. Ketika tidur langsung kayak jatuh dari tempat tidurnya juga. Dari kayak seolah-olah seperti itu. Sehingga dia pun juga terkaget, terhentak. Bermimpi melihat dirinya berada di kuburan atau tempat yang mengerikan, tempat yang menyeramkan. Kadang ada di goa atau mungkin dia satu tempat yang gelap gulita, dia pengen keluar tapi nggak bisa. Kayak ada di ruangan 3 dimensi ya. Atau di ruangan macam apa, dia tuh pengen keluar, pergi ke sana kemari, tapi selalu mendapatkan jalan buntu, nggak bisa keluar.
atau tempat-tempat yang menyeramkan lainnya kayak di hutan, muncul binatang-binatang buas atau orang-orang yang aneh, menyeramkan, menakutkan, wajahnya bersimbah darah, ada yang gepeng, ada yang tangannya nggak ada, dan pokoknya makhluk lain-lainnya lah yang menyeramkan. 5. Bermimpi melihat orang-orang yang aneh, seperti orang-orang berpostur sangat tinggi, besar atau pendek, atau orang-orang serba hitam, atau orang-orang yang menyeramkan. Kenapa? Belum jam 7 lah. Ini injury time ya. Setengah mau setengah permainan. Beneran ini. Padahal ditawarkan ini, masih kuat atau sudah menyerah. Ini tanda-tandanya belum semua loh ya ini. Kalau sudah ya sudah. Mimpi dengan tema air. Mimpi dengan tema air seperti tenggelam, kebanjiran, berada di sungai, laut, danau, air yang berlumpur, di sumur ya. Ini mimpi dengan tema air. Kalau mimpinya tema air seperti ini, biasanya kebanyakannya sihir. Ini kasusnya adalah sihir yang mediasinya lewat minuman atau lewat air dan minuman. Jadi mimpinya juga temanya tema air. Kena omben-omben, salah satunya sihir air, atau dulunya waktu kecil, atau jenengan sering pergi ke orang pinter dan selalu dikasih minuman. Kasih minum terus, pokoknya wis kemana-mana orang itu ya. Kalau pergi ke orang pinter syaratnya kudu harus bawa minum. Pulang terus bawa minum, biasanya lebih besar segini tuh Pak, aqua besar itu ya. Nah, pulang. Nah itu kalau misalkan sering diminum, selalu minum seperti itu, muncul di mimpi. Atau juga tema sihir. Sihir misalkan sihir pelet itu ya. Nah, sihir pengen dia jatuh cinta sama kita, lewatlah makan atau lewat minuman, baik itu teh, baik itu kopi, ataupun air putih atau es. Kan gampang, tinggal ngerapal jampi-jampinya, tinggal tinggal orang itu memasukkan ritual-ritualnya. Kalau diminum sama pasien ya sudah, maka dia terkena sihir yang mediasinya adalah lewat air. Nah, munculnya seperti ini. Makanya nanti kalau misalkan orang itu terkena gangguan sihir yang tema air, cara penanggulangannya biasanya itu dengan madu, dengan air zam-zam, dengan air ruqyah pula. Kalau menurut Ibnu Qayyim di Tibbun Nabawi, bikin asem-asem, biar kalau makanan minumannya sudah ada di perut itu bisa kena urus-urus. Urus-urus itu biar murus gitu loh, biar mencret gitu loh. Nah, dibersihkan dengan air asem yang diruqyah. Nah, itu namanya urus-urus. Mimpi dengan tema kuburan, seperti melihat mayat, keranda, orang yang mati, atau ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Ini biasanya mediasinya beda. Kalau di air, kalau ini tanah kuburan. Nah, temanya gitu mimpinya. Ketemunya pocong, ketemunya keranda, ketemunya orang-orang yang sudah mati. Biasanya ini tanah kuburan, dilemparkan di warung, di toko, tempat usaha, warungnya jadi sepi seperti kuburan. Itulah ya. Dan kalau orang targetnya kalau sudah kena tanah kuburan, ya wis targetnya dia masuk kuburan pula. Temanya seperti itu. 8. Mimpi melihat gambar atau lukisan yang bergerak tentunya ya. Merasa diawasi, melihat sekelebat, melihat penampakan, melihat alam lain. Penampakan tuh kayak didatangi benar-benar gitu lah ya. Antara sadar dan tidak, melihat makhluk-makhluk yang jin yang menyeramkan ataupun menakutkan.
Nah, terakhir ini. Ciri-ciri fisik kan terakhir. Gimana Pak? Sudah mendapatkan paketan lengkap tadi? Kan itu lagi paket-paketan ya. Tinggal berapa? Oh, di tanda-tanda yang nomor 3 ada 1, ada 2 gitu. Itu berarti paket anu ya. Sudah include berarti itu ya. Tanda-tanda fisiknya sekarang. Tanda-tanda fisik. Pertama, panas. Ada rasa panas itu ya. Terkadang ngeblok di bagian tubuh tertentu, ada di dada terasa panas, punggung panas, atau tangan atau kaki atau kepala panas gitu ya. Itu cenderungnya orangnya suka marah ya, kalau panas terus itu, mudah panas. Dan orang mudah panas itu mudah marah. Atau sebaliknya dingin, itu cenderung takut. Di ujung-ujung jarinya biasanya tangan atau kakinya, kalau mengalami kejadian apa-apa itu cepat dingin, maka orangnya cenderung takut, enggan untuk gesekan, males, cenderung dia pilih diem. Tapi yang pertama panas, wanita semua berani gitu. Mau gesekan, mau apa berani. Yang ketiga, ada yang bergerak di tubuh berpindah-pindah. Ada gerak-gerak dulu gitu. Seperti 4 ini strum kecil lembut seperti kesemutan. Kedutan itu termasuk ya, ada bergerak di tubuh yang berpindah-pindah. Ada strum kecil seperti kesemutan. Yang berpindah-pindahnya macam-macam tadi ya. Terkadang di tangan, terkadang di punggung, ada di perut, kadang terus saja muter. Bergerak-gerak semacam itu. Sakit di bagian tertentu yang dokter sulit menyembuhkan. Ada bagian-bagian di mana dia terkena sakit, dokter pun susah dalam mendiagnosa dan juga nggak tahu cara penyembuhannya. Sampai-sampai kadang dokter sampai obat ke alternatif aja. Kami sudah nggak sanggup. Yang keenam, sesak tidak wajar. Suka sesek. 7, batuk. Pusing bukan karena sakit fisik. Contoh kayak vertigo, migrain. Migrain itu salah satunya ya, vertigo itu. Langganan memang. Di langganannya gangguan jin itu terletak ketika seseorang memiliki sakit vertigo atau migrain. Kebanyakannya ya, tidak semua orang kena vertigo migrain itu gangguan jin ya, tidak. Cuma sering sekali kita tangani dengan kasus yang bermacam-macam. Keluhannya adalah ya kadang kepala muter atau kayak dicengkerem, kayak ditusuk-tusuk, kayak ya separuh sakit, itu termasuk vertigo migrain itu. 9, setiap pagi dan sore sering merasa sakit, sering ngeblank, ngelamun dan kosong pikiran, bahkan sampai pingsan. Setiap pagi dan sore sering merasa sakit. Dan sakitnya itu munculnya di waktu pagi, entah jam 8, jam 7 atau setelah subuh, ataupun sore ataupun malam. Itu yang sering terjadi. Yang 11, sakit fisiknya kayak boyok, pinggang, punggung sakit. Nah, kecuali encok, pegelinu, rematik itu hal yang wajar loh ya. Tapi kalau memang kok balik-balik kejedit, bolak-balik ya seringnya gitu. Nah, apalagi di tulang ekor bagian bawah itu sering sekali sakit. Itu tanda-tanda gangguan jin. Jadi dari sini Pak. Apalagi sampai kaku ke atas. Dari tulang ekor atau dari punggung sampai ke leher kok kaku. Atau merasa ini kayak gendong anak gitu ya. Berat sekali di punggung atau di tengkuk. Ini ya, dada, ulu hati sakit sampai tembus ke belakang. Di tengkuk semuanya. Ini tanda-tanda orang yang terkena gangguan dari segi fisiknya. Jadi ada segi ibadahnya bagaimana, fisiknya, mimpi dan perilakunya. Kalau sudah klop, 4-4-nya ada, oh berarti memang sudah ada gangguan. Dari 4 tadi ya,
kita press list ya, 1, 2, 3 mana kira-kira yang ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah Anda steril gitu ya, bersih. Jadi nggak usah dilakukan pelatihan karena Masya Allah ternyata di Bali orangnya steril semua, nggak ada yang terindikasi. Ini luar biasa loh, beneran. Baru di sini saya mendapatkan kasus ini. Iya, iya. Jadi kita mengadakan pelatihan ruqyah itu ya kayak semacam ini, tanda-tanda itu sudah ada nyentang satu. Di sini ternyata aman semua. Masya Allah. Atau mungkin sudah jadi satu gitu ya, nempel gitu ya. Saking banyaknya. Dari tanda-tanda seperti itu ya. Yarhamukallah. Tenang, jangan suudon. Tenang, jangan suudon lo ya. Jangan suudon. Nanti suudon. Oh, tanda-tanda ini ya. Pokoknya kalau ada gejala yang aneh-aneh atau ada orang apapun itu jangan langsung ditembak ya. Jadi tanda-tanda ini ya untuk diri sendiri, bukan untuk nembak orang lain lo ya. Jadi kita tunjukkan ini lo tanda-tandanya, maksudnya untuk diri sendiri. Jangan suka nembak orang lain. Tuh kamu ada itu, kamu ada. Saling tembak-tembakan, saling tuduh-tuduhan, padahal dua-duanya sama adanya gitu loh. Podo-podo, sama-sama punyanya, nggak usah saling rebutan gitu loh. Nggak usah, oh, kamu lebih banyak, oh, kamu juga banyak kok. Ternyata sama-sama banyaknya, nggak usah rebutan. Nggak usah diwaris, nggak usah dibagi-bagi. Dari sini ada yang belum jelas, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Iya. Introvert itu bukan sifat atau karakter dari bawaan atau itu termasuk karakter? Jadi introvertnya ini berlebihan sampai orang itu susah bergaul. Di saat misalkan kemarin Idul Fitri gitu ya, Lebaran semua ngumpul, dia tetap aja di dalam kamar. Jadi orang ini memang benar-benar susah bergaul dan tertutup. Susah sekali punya teman, punya kawan. Kalau introvertnya biasa ya, tidak ada masalah. Tapi benar-benar jadi tanda-tanda itu yang terlalu introvert ya, terlalu tertutup. Susah memang ketika berinteraksi, bermuamalah dengan lawannya atau apa dengan teman-temannya itu susah. Karena dia beranggapan lebih nyaman sendiri. Saking nyamannya nggak suka berinteraksi, kumpul-kumpul sampai bicara sama orang lain. Ini kalau sudah parah, dia maka suka di kamar mengurung diri, saking nyamannya. Lebih parah lagi, makan minum pun di kamar, nggak mau bergaul sama manusia. Kalau dia masih punya teman, suka bergaul, cuma memang kecenderungannya lebih tertutup, kecuali kepada orang-orang tertentu. Ini karakter yang masih wajar loh ya. Tapi kalau orangnya memang benar-benar kok kenapa anakku ini atau kenapa temanku ini kok susah bergaul, maka di sini itu memang sebagian tanda orang terkena gangguan jin, introvert. Ekstrovert juga sama, terlalu berlebihan. Kalau masalah gigi kan kalau tidur di malam hari itu giginya keroprak gitu itu pasti gangguan jin kan? Iya, iya. Iya, iya. Akan makan kambing itu. Saya mimpinya kayak gitu ya. Iku mangan belungan kambing ini ya. Jadi memang gigi beradu ditandai lewat mimpi dan ada lagi tanda yang lainnya dengan karakter, itu baru bisa benar-benar dipastikan oh ini gangguan positif gitu. Tapi kalau cuma beradu dan cuma sekali waktu, nggak sering, mungkin bisa selamat lah, aman, steril ya. Tapi satu gigi beradu, dilihat dari karakter, dilihat dari ibadah, kok aku ada juga yang ini. Nah ini bisa jadi memang satu paket, gitu lah ya, satu paket. Jadi contoh gitu orang kena gangguan.
orang yang mungkin kena vertigo, sering pusing, ya, atau kepala sering sakit, kecenderungannya nanti ke karakter orang itu suka emosi. Kalau sudah kepalanya sakit, karakter suka emosi, kemudian mimpinya ketindihan ataupun gigi meletup, maka sudah dikatakan positif. Oh ya Pak, jenengan positif. Nah, itu hasil dari check up kita hari ini. Gitu loh ya. Di check upnya memang positif dari kepala, fisik dan karakter. Jadi nggak berdiri sendiri biasanya memang. Jadi semua ini berkaitan, nggak berdiri sendiri-sendiri. Antara keluhan fisik, keluhan mimpi, ya, karakter itu satu paket. Kalau satu tok itu masih susah untuk menentukan bahwa orang ini kena gangguan apa tidak. Tapi kalau memang satu paket, oh semua ada ini, ya sudah, memang benar-benar ada dan seseorang akhirnya berusaha untuk mengeluarkan. Awalnya memang biasa-biasa saja, tapi nanti lambat laun kalau sudah mempengaruhi kepada ibadah dan memiliki karakter, akhirnya ya nggak bagus untuk bermuamalah dan berinteraksi. Lebih-lebih lagi kalau nanti jadi diturunkan, diwariskan kepada anak-anaknya ketika melakukan hubungan badan kemudian punya anak, kan nanti akan mewarisi karakter yang buruk-buruk ini, dan itu kan nggak bagus. Kalau disterilkan kan masya Allah. Yeah. Iya. Indikasi dari ain itu ada pembahasan tersendiri. Ain memang ada pembahasan tersendiri. Ain itu masuknya gampang, pengobatannya kalau tahu juga gampang. Jadi kisah Ain yang terkenal memang kasusnya siapa, Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf. Dua orang ini memang sahabat perang Badar yang memiliki keutamaan. Orang yang ikut perang Badar memiliki keutamaan sudah dosanya diampuni. Kamu melakukan apa, dosamu diampuni. Sehingga ketika Sahal bin Hunayf ini mandi, membuka baju, Amr bin Rabi'ah itu melihat dari jauh. Dia cuma menyifati kulitnya. Ketika membuka baju kan kulitnya itu putih, dan putihnya itu melebihi dari kulit perawan pingitan. Setelah itu langsung Sahal bin Hunayf terjatuh, pingsan, panas. Dan langsung pingsan seperti itu, maka Rasulullah mengetahui, ada yang lapor, Rasulullah ini ada kejadian kasus seperti ini. Dilihatlah Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, siapa yang kalian tuduh? Amir bin Rabi'ah, panggil dia ke sini. Itu kasusnya Ain ini ya. Dua orang ini sama-sama hebatnya kan sahabat, ikut perang Badar, orang-orang soleh, tapi masih bisa memberikan kemudorotan kepada saudaranya. Ini sahabat Nabi loh ya, apalagi sahabat-sahabat kita ini ya. Sahabat kita bisa memberikan mudarat ya. Ini baru mensifati, belum memuji. Cuma mensifati, entah irungi bangir lah, wongi pinter ya, cerdas lah, kupingi ombo lah, mana ya. Oh, nak kuping ombo itu profesor. Ya. Soalnya semua masuk gitu ketika ada penjelasan. Nah, saat itu pula langsung Rasulullah mengatakan, wahai Amir bin Rabi'ah, kesini. Kenapa jika kamu melihat satu nikmat dari saudaramu, tidak kamu doakan keberkahan olehnya? Cuma sekedar mensifati, bukan memuji, mensifati. Karena hal itu bisa memudaratkan kepada saudaramu, maka mandikan dia. Dimandikan bekas air wudhunya, suruh wudhu, Amir bin Rabi'ah wudhu, suatu bejana, dan setelah itu bekas wudhunya disiramkan, diguyurkan kepada Sahal bin Hunayf, maka seketika itu sembuh. Ketika sakitnya juga dadaan, sembuhnya juga sembuh dadaan. Ketika ditanya setelah sembuh, apa yang kamu rasakan wahai Sahal bin Hunayf? Aku tidak merasakan apa-apa. Padahal saat itu dia langsung jatuh pingsan, gak sadarkan diri, dan saking panasnya itu, saking luar biasanya ainnya ya. Tapi kemudian cara penyembuhannya juga simple, sederhana, cuma bekas dari orang yang mengaini. Nah, misalkan
ana mengaini antum satu jenengan gitu kan ya, saya minum, nah sudah, ternyata jenengan teraini, jadinya ngantuk bawaannya kan, kena ain itu mata ya ngantuk apa, wah Ustaz kayaknya antum mengaini ana gitu ya. Langsung ini jenengan minum, sudah seger fresh seketika. Nah, itu kena ain dari saya. Coba bekasnya, bekas minumannya, bekas makanannya kita konsumsi, itu salah satu memang cara mengobati ain. Makanya untuk anak-anak dulu ya, biar nggak kena ain. Nah, dulu orang-orang itu kan dulang. Jadi bersentuhan antara dirinya dan anak-anak. Karena anak-anak itu rawan ya kena ain. Makanya ada doa khusus untuk perlindungan anak. U'idzukuma bikalimatil tamma min kulli syaitonir hamma wa min kulli ainin lamma. Karena memang anak kecil berpotensi untuk kena penyakit ain. Dari teman, tetangga, saudara, orang yang ketemu, kalau anak kita unyu-unyu, cute, lucu, kan banyak yang muji. Pujian yang tidak disertai dengan zikir kepada Allah, tidak dengan mengucapkan Masya Allah atau yang Subhanallah, maka hal ini bisa memudaratkan kepada anak. Nah, itulah ya. Dan salah satu pengobatannya kan mudah. Ya kalau ibunya enak, ditulang waras. Kalau orang lain, ya itu butuh diambil bekasnya. Bekasnya itu kayak dia sentuh apa, antum usap, itu sudah menjadi penyembuh. Itu mudahnya kalau tahu ilmunya. Tapi yang memang nggak tahu, benar-benar penyakit ain itu susah dideteksi dan didiagnosa. Dokter pun juga pening kepalanya. Kalau di kisahnya para ulama itu ada salah satu kasus, contoh seperti ini ya, nggak apa-apa ini bahas ain sedikit ya. Kalau nggak ridho, kita balik lagi ke laptop. Seorang laki-laki ini punya beberapa anak. Ada anak satu yang menjadikan qurrata ayun bagi dia. Kalau ada tamu, Masya Allah dia itu langsung nyugui gitu loh ya. Dipamerkan, dipuji kepada teman-temannya. Ini anakku paling beda sendiri daripada saudaranya yang lain. Ngerti, tegas, paham, pinter banget. Gak pakai disuruh, kasih ke minuman, salim kepada tamu-tamunya, dipuji di hadapan teman, di hadapan tamu, begitu terus. Hingga suatu ketika anak ini sakit. Sakitnya sakit lumpuh kayak apa? Leukemia ya. Seperti itu loh ya. Jadi lumpuh, dia itu muter ke dokter berbagai macam, di mana? Di Eropa didatangi, gak bisa menyembuhkan. Ke Singapura gak bisa menyembuhkan. Jadi kasus ini kisah-kisah ya era tahun 2000-an ini, era 20 ya. Jadi sampai dia itu bingung, gak ngerti, putus asa karena setiap ada orang memberikan solusi didatangi gak menyembuhkan anaknya. Datanglah ke salah satu syekh ulama Abu Usama, namanya Abu Usama Al-Ma'ani ya. Kemudian beliau menceritakan bagaimana keadaannya, kondisinya anak ini. Sudah begini saya ini. Ternyata kemudian dia terus kejar ceritanya, yaitu tadi muncul ceritanya, saya ini suka sekali dengan anak ini. Dan banyak memuji dari teman-teman saya. Dan saya pun juga sering memuji di hadapan teman-teman saya. Kata syekhnya, Masya Allah. Ini penyakit ternyata datangnya dari antum sendiri, gitu ya. Dan obatnya juga dari antum. Dan antum muter kemana-mana gak sembuh. Baru kemudian diberikan minum bekas dia. Ada mengatakan mandinya dia, bekasnya dia disiramkan, diguyurkan. Maka Masya Allah berangsur-angsur anaknya mendapatkan kesembuhan. Muter cari obat ke seluruh Indonesia, seluruh dunia, bukan Indonesia ya, seluruh dunia, nggak dapat kesembuhan. Ternyata obatnya berada di abinya sendiri. Karena dia nggak tahu, karena kejahilan dia. Dia memamerkan, Masya Allah anakku, gak ada Masya Allahnya. Anakku ngapal Qur'annya cepet, ya, paling pinter, disuruh langsung berangkat. Azan belum dikumandangkan dia sudah ada di masjid. Kan banyak pujian-pujian yang menjadikan ain kepada anaknya sendiri. Kasusnya seperti itu. Sampai lumpuh loh, betul. Karena apa? Saking seringnya diaini. Ini yang jarak dekat lah ya. Ini yang dari kita.
belum lagi dari orang yang jahat atau yang nggak suka sama kita. Nah, muncul tiba-tiba penyakit yang susah untuk dideteksi. Jadi itu ain yang kasusnya ternyata obatnya simple dari bapaknya sendiri, bukan dari orang lain. Dokter nggak mampu menyembuhkan. Jadi ini kan kalau secara logika, ya secara kayak gitu kan nggak masuk akal, nggak masuk nalar. Kalau sudah penyakit ain itu nggak nalar. Karena beda dengan sihir. Kalau sihir kan kemarin tadi malam kajiannya butuh mediasi. Entah air atau makanan, entah baju atau rambut atau jejaknya. Kalau ain nggak butuh itu semua, nggak butuh ritual, nggak butuh campi-campi, ya, nggak butuh mediasi, nggak butuh bukul. Karena itu lesatan anak panah setan yang ditunggangi. Jadi ain itu bisa terjadi yang pertama idza hadara syaitan, apabila setan hadir di situ. Yang kedua idza hasada ibnu Adam, ketika anak Adam itu memiliki sifat hasad. Sudah ada hasad, ada setan ditumpangi, maka dia ketika memuji terlesat seperti anak panah, ditumpangi dan mengenai kepada targetnya secara nggak langsung, tanpa disadari. Jadi ini yang memang sebenarnya parah. Ada orang datang pada antum, akhi, ternyata usaha antum sekarang sukses ya, hebat ya. Tiba-tiba berangsur-angsur omset nurun. Karena ain dari orang yang muji tadi, tanpa mengucapkan Masya Allah. Lihat perkebunan Anda, lihat bisnis, lihat semua. Ini bisa hancur gara-gara ain. Bahkan ceritanya Syekh yang juga diceritakan sama Ustadz Arifin Badri itu, pernah juga datang orang tamu gitu ya, tamu datang. Pas waktu itu gedungnya baru, komputernya baru, semua serba baru. Langsung ngomong, waduh Syekh, baru semua ya? Ya, alhamdulillah baru semua. Oh, ya. Wow, itu komputernya, ini anaknya, sampai semua. Kemudian dikasih kopi kan, suguhi kopi, spread, diminum. Sudah selesai ngobrol-ngobrolnya, dia pulang. Setelah pulang, macet toh. Ya. Apa buat ngeprint, printernya juga macet. Ini kok macet semua, ada apa? Langsung ingat Syekh ini. Oh iya, tadi ada tamu ya yang menyifati ini baru, ini bagus, ini apa-apa. Langsung Pak diolesi sama bekasnya kopi itu lah, letak kopi. Nah, ngopi ini solusi kopi Pak ya. Ngopi masih gitu solusi ternyata. Kok pas gimana ya. Diolesi dengan kopi, printernya dan anunya jalan lagi. Masya Allah. Printernya itu bisa kembali normal. Gara-gara apa? Al-ain. Karena orang yang memuji atau orang yang coba mensifati, wah nyar kabeh kamera, macet langsung gitu loh Pak ya. Nah, seperti itu kejadian real nyata, itu sering terjadi. Apalagi di sana itu orang nggak mau dipuji. Kalau jangan pernah ke tanah Arab ya, pernah umroh, muji itu haram, ain kan gitu selalu. Masalah dahsyat ain itu. Emang kejadiannya luar biasa banyak. Kata Rasulullah SAW, ini data yang valid seperti itu toh. Aktsara man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan dari umatku yang meninggal dunia penghuni kubur setelah takdir dan ketentuannya karena disebabkan al-ain. Umatnya Nabi itu meninggal yang paling banyak karena al-ain, tapi kan nggak terdeteksi, kan nggak tahu dan nggak ngerti. Bisa penyakitnya aneh-aneh ya, penyakitnya macam-macam, bahkan sampai bisa yudkhilul jamal al-qidr, bisa menjadikan onta masuk ke dalam kuali dan menjadikan seorang masuk langsung ke dalam liang lahat. Karena apa? Al-ain. Makanya saya katakan tadi al-ain ini butuh pembahasanku khusus karena panjang pembahasannya, kisah-kisahnya. Ya, makanya kadang-kadang usaha kok mulai menurun, gagal panen, itu bukan semata-mata karena sihir, tapi bisa jadi karena ain. Karena ain. Awalnya sehat, kekar, nge-gym mungkin fitness, tiba-tiba kurus kering gitu gara-gara ain. Dipuji toh, otote apa, kemudian bisa kena ain atau kena kanker, kena apa. Penyakit seperti itu banyaknya juga karena kasus ain.
jam 7. Nggih. Nggih. Apa boleh kalau semuanya kita tahu misalnya di antara kita tahu adanya ucapan mensifati, kemudian juga memuji tentang usaha atau apa yang lainnya, tapi kemudian terjadi sesuatu setelah terjadi ucapan itu, kemudian suatu hari kita ingat, oh orang ini sempat seperti itu, tapi kita tidak ngopi atau gimana, boleh kita datang ke sana untuk minta apa etika sesungguhnya dia? Boleh atau kita undang gitu ya, makanannya juga sing omake ben gak entek. Kita undang ya, kasih minum kopi ini sak morong gitu kopi ini ya. Ini pasti nggak habis ini ya, bekasnya nanti kita buat nanti penyembuhan. Kalau kita sungkan untuk langsung nodong kayaknya kena ain dari antum, kan nggak terima kadang-kadang kan nggak terima dia. Ain opo gitu loh ya. Aku gak ada ilmu apa-apa gitu ya, sudah kasih aja minum, kemudian sisanya disiramkan atau diapakan nanti ke tempat usahanya. Ustaz, saran Ustaz, tata cara rukyah belum selesai. Masuk sesi pertanyaan tutup dulu. Lanjut terus ya. Lanjut. Iya, lanjut terus biar enggak. Tapi lanjutnya sudah jam 7 ya. Yang penting Ustaz nomor 5 Ustaz. Tata cara rukyah ini penting. Oh, tata cara ruqyah. Oh, langsung aja tata cara ruqyah. Oke. Kano kopi nih tah iki. Iya, kini kalau kopi nih iki seje. Beda loh ini. Masya Allah. Ini obat ain loh kopi ini ya. Hilangin ngantuk ya. Aduh. Masya Allah. Masya Allah. Oh, langsung datang kopinya. Iya. Yang nanti yang kalau jadi masalah, antum mengaini saya harus minum bekas air minum antum semua ini loh. Ini jadi masalah ini nanti. Mabuk tenanan akhirnya Pak nanti, bener-bener. Iya kan akhirnya, ternyata pembahasan ain, kena ain saya akhirnya tahu. Kita nggak tahu siapa yang mengaini, akhirnya satu jamaah, jangan pulang dulu. Tak kasih air minum, setelah itu tak minum satu-satu nanti. Poin yang kedua, 3, 4, langsung 5 gitu ya. Oke wes, oke. Tenang aja Pak, aman-aman. Tata cara ruqyah mandiri. 1, sediakan air putih 1 gelas. Boleh dicampur dengan minyak habatus sauda, atau boleh dicampur dengan daun bidara, boleh campur dengan minyak zaitun, boleh dicampur dengan kopi, boleh. Mana ya? Boleh. Tapi yang paling bagus air putih dulu ya, jangan kopi dulu. Ini levelnya beda kalau sudah kopi ya. Air putih dulu 1 gelas. Campur boleh dengan daun bidara. Kalau kemarin ada 7, tapi itu bukan hitungan batasan. Boleh 3, boleh 1. Kalau memang nggak ada ya, boleh 5, terserah. Kalau ganjil ya nggak apa-apa. Nggak ganjil nggak ada masalah, semua bisa. Baru kemudian bacakan surat atau ayat yang paling disukai, yang paham artinya dan bisa diresapi dengan khusyuk. Jadi gini, semua yang ada di dalam Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai ayat-ayat ruqyah, semuanya. Baik Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Inna A'thaina, ya Idaja, surat pendek ini, surat andalan ini ya. Ini semua bisa dijadikan untuk ruqyah. Mau Al-Baqarah, mau Ar-Rahman, ya, Al-Waqi'ah, semua bisa dijadikan untuk ruqyah. Yang penting ini loh, yakni yang dia itu bisa fokus, khusyuk dan paham artinya.
Percuma antum membacakan Al-Baqarah tapi nggak tahu artinya. Dari awal sampai akhir dibacakan, tapi artinya kurang mendayati dan kurang nyambung, kurang connect antara bacaan dengan hati. Maka ini pengaruhnya juga kurang kuat. Bukan nggak berpengaruh nggak, tapi kurang kuat. Tapi kalau ternyata antum paling ikhlas, karena kalau membaca yang lain kan kurang ikhlas, baca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Bacakan Al-Baqarah nggak ikhlas koyoknya ya. Al-Ikhlas ini aja. Ya sudah. Surat pendek tapi yang penting tahu maknanya. Tahu dan bisa nyambung, bisa fokus, bisa khusyuk, bahkan bisa mungkin meneteskan air mata. Dengan surat ini dibaca terus berulang-ulang. Bisa sampai 4 menit sampai 5 menit ketika membaca surat ini dengan fokus dan khusyuk loh ya. Dan fokus dan khusyuk. Bacanya surat yang paling disenangi. Gak ada ketentuan. Gak ada ketentuan harus surat ini tidak ada. Kalaupun orang aku biasanya ruqyah pakai ayat ini silahkan. Mungkin pakai ayat kursi, Al-Fatihah, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, bebas terserah pokoknya ya. Kita pilih simpelnya aja. Yang ketiga, cara membacakan ayat ruqyahnya adalah dekatkan mulut ke air lalu bacakan ayat-ayat. Jadi kayak gini gelasnya langsung didekatkan seperti ini dan dibacakan. Terus ini. Kenapa? Sik panas. Sik panas, Pak. Kalau tangan satu merasa kok panas, urung iki kan. Enggak jadi. Sebenarnya saya minum tadi. Kok panas ini? Enggak jadi, Pak. Masya Allah. Berarti ini sudah mempertahankan kesadarannya semua, nggak ngantuk ini ya. Masya Allah. Jinnya pada kabur sudah. Lanjutan. Setelah membacakan ayat ruqyah pada air, berdoalah untuk memohon manfaat dari air ruqyah yang sudah dibacakan ayat tadi. Permohonannya minimal 1, ya, dimudahkan proses ruqyahnya. 2, minta agar jin-jin yang ada dalam tubuh keluar. 3, agar bisa menjadi lebih baik taat beribadah kepada Allah. Ya. Yang keempat, pokoknya hal yang negatif pengen dikeluarkan dari tubuhnya. Banyak hal ya. Mau apa? Boleh. Apalagi air zam-zam 5 syuribalahu. Tergantung niat orang yang memintanya. Perbanyak meminta ketika ini. Doa diulang-ulang nggak apa-apa sampai dia memang fokus, khusyuk, nyambung ya, antara lisan dengan hati itu nyambung. Butuhnya itu aja kok, mengkonekkan ya. Setelah bacakan selama tadi 4 menit atau 5 menit, 3 menit, doa juga sama, sekitar 5 menit, 4 menit juga. Doa berulang-ulang sampai benar-benar yakin kepada Allah. Yang kelima, meyakini hanya Allah yang dapat menyembuhkan, nggak ada yang lain. Minum setelah itu, setelah benar-benar yakin, minum setengah dari air ruqyah tersebut ya. Kan ini sudah, masih panas ya, sudah ini sudah dibacakan ruqyah. Minum setengahnya, gelek sudah. Baru kemudian yang ketujuh, istighfar dan tobat. Jangan langsung dihabiskan loh ya. Kita tunggu reaksinya terlebih dahulu. Nah, istighfar dan tobat. Karena tahu pintu-pintu masuknya. Dulu mungkin saya pernah belajar ilmu kesaktian, tenaga dalam, kebal, mantra-mantra, pernah pergi ke dukun atau apa tempat klinik. Dulu yang masih saya jahil pernah menjadi playboy atau apa gitu kan ya, nggak tahu pacaran tok gitu kan, mungkin nggak tahu masa lalu, atau jadi anak band musikan terus, musik cadas, musik rock, musik apa yang ngerti kabeh lho kan, ditobati to ngono, apa rock and roll apa tah ngono kan, ini semua muncul toh, ditobati, diistighfari. 8, fokus, lalu keluarkan sambil menekan bagian tubuh yang terasa sakit. Jadi istighfar dengan tobat ini biasanya itu sudah muntah-muntah. Karena kita sudah melakukan, sudah sering ya, kan pelatihan ruqyah mandiri itu. Memang pelatihan ruqyah mandiri itu minimalnya memang 2 jam ya, baru saja tuntas semua. Kemudian setelah itu sambil kayak ditekan-tekan mana tubuh yang sakit. Jadi kayak gini ya, misalkan perut digosok, kemudian diangkat
Kalau leher, tengkuk sakit, ya gini terus. Nah, jadi sambil ditekan-tekan, perut sambil ditekan-tekan boleh, sambil diangkat sampai ke mulut, kepala misalkan. Jadi fokus sambil ditekan-tekan mana yang sakit. 9. Menggunakan sarana yang bisa membantu dalam proses mengeluarkan jin. Menggunakan sarana yang bisa membantu dalam proses mengeluarkan jin itu banyak ya. Ada sengguruan, ada mungkin teh bidara, kopi bidara, mandi dengan sabun. Enggak mungkin mandi ini ya. Karena ini proses melakukan ruqyah ya. Bisa dengan tambah lagi diolesi minyak habatus sauda di hidungnya atau di telinganya atau di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Jika tidak ada reaksi sama sekali, maka coba dengan batukkan terlebih dahulu ya. Coba dipancing dengan batuk terlebih dahulu, baru kemudian nanti keluar. Bisa muntah dengan sendawa. Ini nggak ada tanda-tanda ruqyah keluar ya, tanda-tanda keluarnya jin. Oh, nggak ada. Di slide yang satunya Pak nanti ya dijelaskan tanda-tanda keluarnya jin. Bisa dengan kentut, BAB ya, muntah, sendawa, sesuatu yang tercabut. Ini tanda-tanda keluarnya jin ketika ruqyah. Nggak harus muntah, tapi biasanya memang tanda yang paling dominan adalah muntah-muntah. Tapi nggak pakai kesurupan, muntah-muntah loh ya. Muntah-muntah, terkadang sendawa terus, sendawa. Kadang tiba-tiba kemudian beser, atau kemudian BAB, atau bisa nanti kayak wes itu, sesuatu yang tercabut pergi hilang gitu ya. Dan masih banyak beberapa kasus. Jadi kalau ingin coba ada 10 langkah ya ketika ingin melakukan tata cara ruqyah mandiri. Jadi benar-benar butuhnya ketenangan ya. Waktu yang tenang, fokus di mana nanti nggak diganggu anak dan istri. Kalau ruqyah mandiri diganggu anak dan istri nggak jadi fokus nanti ya. Kita mau ruqyah mandiri, anak wis abi ayo pergi main, abi walah wis burung nggak jadi. Oh. Habis anaknya kan ngajak main, seret. Ganti istrinya abi. Wes tambah gak fokus lagi. Jadi kan anaknya seret, ayo abi main wis. Mau ruqyah mandiri. Ganti sudah bisa dibohongin kan ya anaknya, istrinya muncul, istrinya datang. Ya gitu gimana lagi ya. Istrinya yang muncul ya. Kalau anak suruh beli pentol, suruh beli mainan gampang. Kalau istri ini wah ujian berat ini ya. Jadi ingat cara untuk membacakan ayat ruqyahnya itu didekatkan ke mulut, langsung didekatkan. Terus ini kelihatannya sudah mulai dingin ini Pak. Bismillah ya. Kenapa? Setengah itu untuk awalnya. Kemudian setelah ada reaksi, keluarkan secara bertahap dan minum sisanya. Gitu ya. Kalau nggak ada reaksi, langsung minum sisanya. Sampai insya Allah lah. Jadi kita lihat dulu kan reaksi dari ketika minum setengah. Ternyata kalau misalkan belum terlalu ada reaksinya, minum seluruhnya. Biasanya kan bertahap. Biasanya Pak habis muntah kering gitu kan, diminum lagi sedikit. Nanti muntah lagi atau ada reaksi lagi, dihabiskan sampai selesai. Jadi gitu nanti biasanya tahap praktek ruqyahnya 1, kemudian muntah-muntah, bisa tenang lagi, diminum lagi, reaksi lagi biasanya. Sampai biasanya kan gangguan jin tuh kalau sudah masuk dalam tubuh nggak mungkin 1, 2. Bisa ribuan, bisa ratusan, karena mereka selalu bawa teman. Kalau sudah enak gitu ya, pasti manggil temen-temennya. Nah gini enak gitu loh. Ada posko-poskonya gitu loh. Nah, mesti manggil temen gitu loh. Jadi banyak biasanya. Ustaz, waktu pelaksanaan ruqyah itu bagusnya waktunya malam, pagi, apa habis sholat? Yang penting bisa tenang dan khusyuk itu tadi. Iya.
bisa setelah sholat boleh, ya boleh ketika di waktu yang memang dimana nggak ada gangguan sama sekali. Lah kalau siang misalkan pekerjaan kan ya nggak memungkinkan, ya jangan, ya pokoknya bisa tenang. Waktunya nggak apa-apa, boleh pagi, siang, malam. Tapi hindari sore ya kalau bisa. Setelah orang sore itu misalkan jam-jam 5, jam 6 ya, mau maghrib menjelang maghrib. Karena di situ saat setan berkeliaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza kana junuhul lail, apabila malam sudah mulai muncul, ya suruplah. Ketika sudah mau maghrib, maka di situ disuruh untuk kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian, ya tutup pintu karena setan saat itu lagi berpencar. Maka nggak disarankan untuk ruqyah di saat itu. Kalau mereka lagi muncul-munculnya, biasanya jahil ngeprank kita nanti setannya. Sehingga setan yang ada dalam tubuh kita, jin dalam tubuh kita nggak mau keluar karena ada bantuan dari jin-jin lain. Menguatlah istilahnya gitu. Oke. Gimana caranya ketika ruqyah mandiri proses itu? Oke. Kemudian rasanya kayak mau kesurupan itu gimana kiat-kiatnya? Kayak misalnya ada bisikan atau gangguan. Cara mengatasinya karena kita sendiri Ustaz. Ini poin keempat bisa dilihat, agar tidak kesurupan saat ruqyah mandiri. Iya, soalnya tadi langsung 5, ini 4. Agar tidak kesurupan saat ruqyah mandiri, 1. Memohon pertolongan kepada Allah, 2. Mengambil air wudhu, 3. Mempertebal perasaan bersalah. Yang keempat, tukar atau pindah posisi jika merasakan kesurupan. Pindah posisi maksudnya jangan diteruskan, lebih baik buat jalan dulu gitu ya. Nah, atau pindah posisi itu kan awalnya kan duduk, nah, buat jalan dulu bareng kesurupan, tenangkan dulu pikiran ya. Kemudian kembali lagi gitu. Pokoknya jangan mau dikuasai. Jadi bisa makan, oh boleh makan, tapi biasanya mau bazir nanti kan, habis makan muntah lagi nanti kan ketika ruqyah mandiri ya. Bazir. Kalau minum tuh atau makan kurma nggak masalah, kalau makan nasi kan ya eman-eman gitu ya. Jadi memang harus begini, kalau kondisi sudah mulai lebih baik berhenti, ganti, yakinkan. Tapi kalau sudah pokoknya kamu harus keluar, aku nggak mau kamu rasuki, nggak mau kesurupan, insya Allah keluar. Tinggal kita bismillah, minta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Mau yang lebih ekstrim, takbir gitu, langsung keluar C-nya itu. Takbir itu. Langsung muntah, wah gitu, sudah keluar insyaallah. Kalau masalah air itu Ustaz, gimana Ustaz? Misalnya kita nak tahu yang mengenakan kita itu, terus gimana cara untuk menghilangkan Ustaz? Status Siapa yang nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. ada yang pas kita menamakan itu orang yang lain. Satu enggak. Ya kena airnya pasti dulu ada aja dah. Dulu ada kena air. Tahunan jadinya ainnya ya. Itu namanya ain menaun. Kalau memang kita nggak bisa memprediksi, nggak bisa mencari siapa mengaini kita, ya kita dengan ruqyah mandiri tadi bisa meminta pertolongan kepada Allah agar air yang ada dalam tubuh saya bisa keluar, bisa lepas. Dan ruqyah mandiri, mandi dengan mandi air ruqyah. Mandi sendiri, kemarin kan sudah ada tutorialnya. Kalau anak yang gitu dah. Iya, kalau memang Serang balik bisa kan. Misalnya kita orang. jadi mengaini kita serang ain lagi gitu. Aduh, kita puji-puji dia ya biar kena ain ya.
Ya Allah. Ini bentuk kezoliman. Praktek bukan mandiri ini boleh kita buat anak kita yang masih di bawah umur yang belum paham. Boleh semua boleh. Iya. Jadi ini sangat soft ya, aman, terkendali, nggak ada efek samping, insya Allah ya, nggak ada efek samping, insya Allah, nggak ada efek samping kok. Jadi insya Allah nggak akan kesurupan kalau sudah mengetahui poin yang keempat ini. Kita ini kan sering berhubungan sama orang non muslim kan. Iya. Orang non muslim kadang-kadang misalkan mereka muji kita itu, nah terus mereka kan nggak bisa nih ngucapin masya Allah kan, apa kan nggak mungkin. Nah Ya. kita ngebentengin diri kita tuh dengan mengucapkan masya Allah sendiri itu gimana kan? Misalkan apa kamu sekarang kok tambah tambah Ganteng. tambah Iya, ganteng nih. iya. Dia nggak bisa nyebutin, nah kita ngebentengin diri kita sendiri masya Allah itu gimana? Boleh. Ngaruh nggak tadi gitu? Boleh bisa. Makanya salah satunya itu ya dengan memuji Allah. Alhamdulillah, aku tambah ganteng gitu ya, tambah ganteng. Tapi orang non muslim nih kan? Eh? Orang non muslim itu. Iya, kita kan tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini pemberian dari Allah. Ganteng lah, masalah faedah nih kan. Gitu ya. Oh, sudah beda ya. Beda ya. Arahnya ke situ ya. Alhamdulillah, barokah. Ya dengan dikir pagi petang itu kan salah satu bentuk bisa untuk membentengi diri dari ain. Dikir pagi petang. Nggih Mas Fadli. Nah, kalau misalkan orang sudah kesurupan, gimana cara menetralkan, mensadarkan orang kesurupan misalnya? Oh, cara menetralkan orang kesurupan gampang. Disuruh sadar. Loh iya, orang kesurupan itu cara menetralkan disuruh sadar gitu loh ya. Loh ini beneran. Jadi kalau kita itu misalkan nangani kasus kesurupan, apalagi tadi kesurupan massal tadi yang beberapa ada 5 orang, gampang Pak triknya. Jadi orang kesurupan biasanya siapa namanya gitu ya, Pak Drun biasa namanya, langsung panggil Drun, sadar Drun gitu loh ya. Nggak usah, jangan mau dikuasai. Sadar, bangun nanti Pak. Ya. Kalau nggak bangun, ya antum yang nggak sadar. Pokoknya ini secara psikologis gitu ya. Jadi berikan kayak apa ya, sugesti ya, atau instruksi dengan penuh rasa keyakinan. Jangan takut. Ketika ada orang kesurupan, yang penting jangan takut, jangan cemas. Harus tenang. Tenang, kemudian baru kayak wis profesional wae gitu loh, walaupun si abal-abal ya. Langsung kamu diem dulu, kamu nggak usah kesurupan, ayo Badrun bangun, kamu jangan mau dikuasai, insya Allah bangun itu nanti gitu dong. Memang seperti itu. Jadi menyadarkan itu gampang. Jadi kadang-kadang kalau memang itu masih saudara, masih family, atau apalagi sama-sama laki-lakinya, tepuk tangannya atau punggungnya, suruh bangun aja. Ayo bangun. Gitu loh. Cukup itu dok. Jangan keras-keras ya. Mumpung kan ya kesurupan langsung bangun gitu, bangun. Memang butuhnya disadarkan. Dan sadarkan itu caranya dengan memanggil namanya dan kasih sugesti, jangan mau dikuasai, jangan mau untuk kesurupan. Kamu lebih berhak untuk menguasai dirimu. Jadi dari 5 orang itu dibacakan ayat awalnya dari duhur sampai asar loh itu Pak. Itu Pak klugat gitu Pak. Sambil marah-marah atau ngoceh-ngoceh, nggak ada solusi. Kita datang habis asar kan ditelepon dari duhur Pak. Ustadz tolong ini karena ada beberapa orang yang kesurupan loh, situ kan tempatnya Ustadz. Ruqyah sendiri dibacakan rame-rame. Wah, tambah nggak karu-karuan, tambah ngamuk, marah-marah sampai asar. Nelpon lagi, belum selesai, belum. Kita waktu itu nggak pernah baca ayat Pak langsung. Ayo bangun, sudah 4 bangun semua. Tinggal 1 pemicu utama. Nah, pemicu utama ini butuh ditempatkan yang khusus yang steril. Jadi kalau ada kesurupan massal, cari pemicu pemantiknya Pak awal kali. Sendirikan tempatnya, bawa ke tempat seperti masjid, tempat yang steril. Ya, tempat yang steril yang bagus, yang memang nggak ada seperti kayak
kayak musik, gambar, lukisan. Makanya di masjid, di musola itu bagus ketika nangani kasus ruqyah kesurupan massal. Pemantiknya satu, yang lainnya tinggal bangunkan, sudah bangun, tinggal ini yang nangani. Nah, baru nangani dengan kita kasih apa Pak? Otem, obat tetes mata. Ayo bangun, bangun sudah, sadar. Itu aja. Saya bingung loh, ala Ustadz kita membacakan ayat dari tadi nggak selesai-selesai, ini cuma kasih otem sudah sembuh, suruh sadar, sudah nggak ada lagi yang kesurupan 5 orang itu tadi. Masya Allah gitu loh ya. Jadi simple sebenarnya, mudah untuk menangani kasus kesurupan. Tapi biasanya orang itu karena belum terbiasa, lihat orang kesurupan biasanya kan ya mecicil gitu ya, marah-marah, bentak-bentak. Jangan ikut campur, tak bunuh kamu. Wah, mundur antum, mana mundur? Wah, mundur ini ya. Mumpung dorong ya, mumpung belum ini ya. Mundur aja nggak ikut dah sudah. Itu memang gertakannya awalnya seperti itu. Orang kesurupan jinnya itu memang gitu. Ngerti psikologis. Oh ini abal-abal kaleng-kaleng mau ikut campur. Langsung gertak gitu aja. Dan antum nggak usah terprovokasi ikut gertak sekalian. Tapi hadapi dengan slow, santai, tenang gitu aja. Ngapain sih marah-marah? Enggak zamannya marah-marah, ayo. Gitu aja sudah. Jadi kalau memang orang kesurupan itu sebenarnya yang penting kita tenang aja dan yakinkan memang jin itu wis lemah. Gitu. Kita punya Allah. Dengan itu mudah untuk mengatasi kesurupan massal. Atau orang lagi kesurupan, kita bisa menghandle, bisa misalkan ya wes kamu kesurupan, oke, jadikan nggak kesurupan, dijadikan kesurupan, itu terserah Anda gitu ya. Memegang kendali itu jenengan antum. Makanya kalau ada orang kesurupan, kalau bisa disadarkan, langsung aja dipanggil namanya, bisa disentuh. Pokoknya jangan ikut marah loh ya. Kadang-kadang orang itu kan karena sudah dibentak, dipecicili, ngamuk sisan gitu, ngamuk sekalian. Kamu ini tak baca ayat kursi, nggak usah, cukup pokoknya sudah tenang-tenang, panggil namanya, insya Allah bangun. Gitu dok. Ada mau bikin praktek lah. Oh masih ada. Ya. Apakah sebagian besar penyakit itu diakibatkan oleh sihir, ain, dan jin? Kalau dari data validnya Rasulullah tadi memang banyak. Apalagi zaman sekarang orang jauh dari akidah, jauh dari tauhid, jauh dari keislaman. Mudah sekali setan memanfaatkan peluang, memanfaatkan momen-momen seperti itu. Sehingga dia nggak akan terdeteksi. Karena halus lembut masuknya ke dalam tubuh manusia. Kan setan memang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran peredaran darah. Di situ baru. Ini sudah tanda-tanda ini kan ya. Iya. Beberapa orang yang meruqyah orang itu kadang-kadang dia malamnya tuh ada diganggu serangan balik tadi ya. Ini serangan balik. Anak istrinya juga kan biasanya. Anak istri juga ya. Tentunya ada beberapa teman yang mungkin dia orang yang meruqyah. Ya saya lihat sendiri saja ada teman topet hitam. Nggak ngerti apa itu gara-gara setelah dia meruqyah apa dia enggak sih gara-gara. Memang kan ya karena bersentuhan dengan mereka, kalau mereka itu dendam, nggak terima itu sih wajar. Tapi kalau kita caranya itu tadi soft, lemah lembut, santai, mereka nggak akan dendam. Benar-benar aman tanpa efek samping nanti ya. Kalau pakai ruqyah mandiri ataupun dengan cara menyadarkan. Kalau sudah awalnya mindsetnya ketika seorang peruqyah ngajak tarung, ngajak gelut MMA sama jinnya. Ya memang jinnya pun akhirnya tarung juga, merasa kesal. Dia juga punya ego, nggak mau dikalahkan. Nggak kena sekarang ya, kamu pulang atau anak istrimu. Karena mindset ataupun niat ketika dia meruqyah adalah memang perang.
tiba-tiba orang kesurupan takbir juga kayak jihad itu. Makanya niat ketika meruqyah itu penting. Salah satu niatnya adalah memberikan hidayah kepada jin yang merasuki tubuh pasien. Aman itu sudah wis. Nah kalau niatnya memang pengen bakar agar dia tuh kesakitan, agar dia itu hancur, agar dia binasa, mati, bahkan sampai digorok gitu ya. Ini sudah duladaha ini kan ya. Sampai jinnya ikut digorok sekalian, pasti memunculkan dendam dari bangsa jin kepada peruqyah. Diganggu akhirnya. Baik kalau dia kuat ya anak istrinya. Tapi kalau kita pakai cara dengan memberikan hidayah, niat memberikan hidayah kepada jinnya, insya Allah aman. Keluarnya juga mudah, nggak ada dendam dan nggak ada pengen nyakiti kita. Itu yang disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Abdullah As-Sadhan dalam kitabnya Qawaidur Ruqyah Syar'iyyah yang pertama kali. Pondasi pertama kali bagi seorang peruqyah harus nata niat. Niatnya adalah memberikan hidayah kepada jin. Penuhi dulu haknya. Dengan lemah lembut tentunya. Baru disebutkan itu. Kalau seorang peruqyah dengan niat yang pengen dedel duel, pengen nantang, pengen menyakiti, maka yang ada setan itu semakin berontak dan semakin ngeyel dan menyakiti pasien. Pasiennya sakit. Ketika diruqyah oke, dia dipukuli atau di apa keluar jinnya, tapi dia akan menyakiti. Sisa-sisa jinnya akan menyakiti dari pasien. Awal loro kabeh, muncul lebam-lebam itu biru-biru, itu gara-gara kayak gitu. Tapi kalau niatnya kita lurus, benar, insya Allah nggak ada efek samping dan insya Allah nggak ada yang namanya akhirnya peruqyah pensiun dini, gitu loh ya. Iya. Kalau tipenya kayak gitu memang ngajak gelut NMA ya pasti dini nantinya. Tapi kalau pakai cara ini, niat ini, kita nggak pernah dapatkan efek samping, jadi aman. Tidur gitu ya, main ya main, makan ya makan, nggak ada teror-teror yang macam-macam. Kita selama meruqyah selama ini insya Allah alhamdulillah nggak pernah nemui kasus-kasus yang sampai kita seperti itu, nggak pernah. Karena kalau pernah dengar, pernah baca lah coba forum, katanya jin itu bisa dia WA orang tertentu waktu dia kesurupan, tapi di WA itu tidak terlihat apa teknologinya, dia teknologi loh, apa mungkin itu loh. Iya kemarin tadi malam, sekarang jinnya ikut medsos. Gitu ya. Ini secara apa real dalam artian memang Ada memang jinnya yang WA. Jinnya WA. Jadi misalkan gini ya, kita nangani kasus gitu ya, nangani kasus namanya si Agus. Jinnya sudah banyak ya. Awas memang. Nah kemudian jinnya Agus sudah kenal kita. Nah maka secara tanpa disadari oleh Mas Agus, jinnya tuh WA, kamu jangan ikut campur, kalau ikut campur tak bunuh sekalian. Nah itu ada intervensi, ancaman dari jin itu banyak kayak seperti itu. Padahal Agusnya sendiri nggak pernah biasa seperti itu. Tapi kadang-kadang muncul, kemudian dihapus sama si jinnya di Agus, nggak ada riwayatnya. Tapi di kita, wow macam-macam WA-nya. Itu real fakta di lapangan seperti itu. Orangnya nggak sadar. Lah kalau kita misalkan nggak ngerti kalau itu jinnya, wow terprovokasi, besok dibantai si Agus iki mau. Asli dibantai. Nantang aku. Mau jago MMA ditantang. Smackdown akhirnya, Pak. Ini sampai kapan ini waktunya ini? Ini sampai kapan ini? Aduh ya Allah ya Allah. Ini nggak ada waktu selesainya ini. Sudah dulu ya. Masya Allah sudah dulu lah. Kalau saya kan ngopi antum belum gitu loh. Insya Allah lah semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya.
ya dengan fenomena yang baru lagi tentang masalah ruqyah, masalah jin, masalah ini dan masalah-masalah yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.